Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kembali kami akan mengupdate informasi terkait rencana petunjuk teknis P3K 2021, di mana dalam juknis ini nanti akan memuat persiapan, aturan, seleksi serta jadwal pelaksanaan P3K secara lengkap. Nah, di sini kami akan menunjukkan informasi gambaran apa saja isi detail dari petunjuk teknis P3K dan informasi kapan juknis ini dapat kita miliki. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, informasi pelaksanaan P3K tahun 2022 sudah di depan mata. Tetap pelaksanaannya akan dilaksanakan di tahun 2022, meskipun kita dapati informasinya ada pengunduran waktu dari sebelumnya bulan Agustus menjadi September dan Oktober. Nah, dalam rangkaian informasi ini kita akan mendapati informasi bahwa nanti akan kita dapati di laman P3K Kemdikbud ini adalah informasi untuk unduh dokumen ya. Unduh dokumen ini akan berisi beberapa dokumen yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di antaranya adalah petunjuk teknis. Nah, di sini kami sudah memegang informasi petunjuk teknis yang ini kami sampaikan bukan yang tahun ini ya Bapak Ibu. Ini adalah yang tahun 2021. Yang ada seleksi sampai 3 kali. Nah, di sini kami akan menyampaikan informasi bahwa informasi yang ada dalam petunjuk teknis inilah yang nanti ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua. Karena di dalam informasi juknis ini memuat seluruh aturan, kemudian ketentuan, pemilihan formasi, dan serta jadwal dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan seleksi P3K itu sendiri. Nah, dalam informasi P3K 2021 yang telah dimuat oleh Panselnas, dalam hal ini Kemdikbud, sudah diturunkan informasi juknis itu per 23 Juni 2021 ya. Nah, ini sekarang kita masih menunggu informasi 2022 untuk seleksi terkait juknis. Namun tentu saja isi yang ada dalam juknis ini nanti poin-poinnya akan sama. Contohnya berkaitan dengan halaman pendahuluan yang berkenaan dengan informasi pelaksanaan P3K itu sendiri. Kemudian kita akan dapati informasi berkenaan dengan persiapan seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru itu sendiri. Kemudian kita lihat di bagian bawah lagi, ya ini berkenaan dengan pemetaan, kemudian penetapan formasinya, kemudian kita dapati tentang kepanitiaannya, selanjutnya tentang tim kerja yang akan memproses pelaksanaan seleksi ini, panitia daerah, panitia tempat uji kompetensinya, kemudian terkait sosialisasi pelaksanaannya, kemudian prinsip seleksi, kemudian lagi tentang persyaratan pelamar, ya meskipun dalam Pan RB kemarin nomor 20 sudah disampaikan, tentu dalam juknis ini akan diperkuat. Ada persyaratan khusus yang nanti diatur kembali di sini, yang memang ini juga akan mengadopsi dari Permen Pan RB tahun 2022. Nah, untuk penyandang disabilitas seperti apa? Nah, di sini berkaitan dengan alur seleksinya seperti apa, Bapak Ibu ini. Ini alurnya seperti ini ya. Ini karena kemarin adalah seleksi P3K 2021 yang terdiri dari 3 tahap yang rencana semula ya. Tes tahap pertama, kemudian tes tahap kedua. Nah, jika lolos, tak lolos bagaimana, masa sanggah, kemudian lulus, kalau tidak lulus masuk ke sini lagi sampai dengan seleksi tahap 3. Namun kalau sekarang tahun 2022 kita akan menunggu bagaimana sih sebenarnya aturan yang nanti akan diterbitkan di dalam Juknis 2022. Nah, di sini pasti akan memuat tahapan-tahapan jadwalnya Bapak Ibu. Nah, seperti kemarin di sini kita lihat jadwal mulai dari pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran, administrasi. Ini semua meskipun di tahun 2021 ini terjadi perubahan secara berkala, berubah lagi. Namun di dalam juknis nanti pasti juga akan memuat data jadwal seperti tahun 2021. Nah, pokoknya lengkaplah, kita tunggu Bapak Ibu informasi seleksi 2022 ini dengan terbitnya juknis P3K 2022. Nah, berkaitan dengan kapan terbitnya juknis P3K 2022 ini, kita sudah mendapatkan bocorannya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat informasinya bahwa beberapa waktu lalu kita mendapati informasi bahwa akan ada audiensi ya. Akan ada audiensi dari rekan-rekan lulus passing grade ke Kemdikbud tanggal 10. Informasi berita ini adalah tanggal 9 ya. Dan kita sudah dapatkan hasilnya. Ini 4 hasil pertemuan guru lulus passing grade
dengan Kemendikbudristek yang rasanya nano-nano. Ada 4 hasilnya Bapak Ibu. Salah satunya berkenaan dengan Juknis. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, Ketua Forum Honorer, ya ini GLPG ini wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu, Bapak Iswandi ini menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemendikbudristek. Yang videonya kita sudah buatkan, ya, video yang ini. Nah, ini isinya Pak Andika terkesan marah-marah karena didatangi oleh rekan-rekan ini. Bukan arti kata dia tidak menerima, tetapi salah sasaran menurut dia kenapa harus datang ke Kemendikbud mencari informasi terkait formasi dan sebagainya. Dan ada klarifikasi terkait data Excel yang beredar Bapak Ibu. Nah, dalam pertemuan itu didapati pertemuan yang memang dihadiri ya Bapak Ibu, dihadiri oleh Sekjen Ibu Nunuk juga, kemudian dihadiri oleh Pak Andika sendiri. Nah, di antara rekan-rekan yang hadir adalah ada Iswadi, ada Nuri, ada Fulkan dan sebagainya. Dalam pertemuan itu di kantor Kemendikbudristek Rabu tanggal 10 itu didapati keputusan sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama, data Excel yang beredar mengenai penempatan by name by address itu tidak benar karena itu adalah masih simulasi. Nah, dalam arti kata data penempatan Bapak Ibu itu tidak benar karena memang datanya belum ditambah dengan hasil rakor ya. Kami nanti setelah ini akan membuat video tentang informasi hasil rakor yang ada penambahan formasi. Nah, di sini disebutkan data Excel yang beredar mengenai penempatan by name by address itu adalah tidak benar karena itu adalah masih simulasi. Ya, sekali lagi kita sebutkan data ini valid. Nah, tidak disebutkan tidak valid ya. Data ini valid, namun hasil pembagian penempatannya belum benar karena itu belum sempurna dan belum final karena formasi dan kuotanya belum ditambahkan. Nah, kemudian yang kedua, kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda itu akhirnya sekarang sudah final ya. Sudah final, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, namun di sini disebutkan poin ketiganya, by name by address-nya yang belum final ya. Penempatan P3K yang berdasarkan nama, berdasarkan formasi itu yang belum final. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, penyandingan nama ya. Kita memiliki formasi, memiliki kuota, tapi penyandingan nama antara data yang dimiliki Dinas Pendidikan berupa formasi dan kuota dengan data yang dimiliki oleh BKD terkait nama rekan-rekan yang lulus passing grade itu belum disandingkan. Nah, ini yang belum final sampai saat ini. Sampai nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya supaya Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induknya. Kemudian terkait Juknis. Nah, ini terkait Juknis. Juknis pelaksanaan P3K yang kita tunjukkan tadi yang secara contoh ini ya. Contoh dari hasil Juknis tahun 2021 itu di sini disebutkan bahwa Juknis pelaksanaan P3K Rekrutmen 2022 nanti akan turun awal September Bapak Ibu. Awal September. Ini berarti nyambung dengan informasi yang video sebelumnya yang kami sampaikan. Nah, video yang ini yang berkaitan dengan diundurnya pelaksanaan P3K 2022 akhirnya mundur ini, maka di dalamnya juga disebutkan bahwa informasi pengunduran itu akan nanti baru dimulai berdasarkan dari informasi BKN ya, bahwa akan dimulai di bulan November Bapak Ibu. Sedangkan informasi awalnya nanti akan dirilis di bulan September. Ini berarti pas ya. Berarti pas bahwa Juknis juga akan mulai diluncurkan di bulan September. Jadi mundur tapi tidak mundur tahun depan, jangan sampai. Menurut Iswadi, hasil audiensi ini belum memuaskan sebab masih banyak yang tidak bisa ditempatkan, yaitu guru bahasa Inggris dan PKWU. Kita sudah tunjukkan juga dari hasil file dari hasil file penempatan kemarin. Nah, kita sudah tunjukkan juga di sini. Nah, ini adalah mata pelajarannya guru agama Islam, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, ekonomi, biologi, guru kelas, matematika, PKWU, dan sosiologi. Ini adalah mapel-mapel yang gemuk yang belum dapat ditempatkan sebanyak 19.000 lebih ya dari data by name by address yang kita tunjukkan beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini persis bahwa rekan-rekan yang belum dapat ditempatkan itu memang adalah rata-rata bahasa Inggris dan PKWU dan beberapa mata pelajaran ataupun mapel yang lain. Nah, disebutkan juga di sini selain itu masih ada daerah yang belum mau membuka kuota sesuai dengan jumlah guru yang lulus passing grade di daerahnya. Makanya kami belum puas. Ini kasihan sekali rekan-rekan yang sudah lulus tapi daerahnya belum mau membuka. Walaupun begitu, Iswadi menambahkan ada informasi yang cukup melegakan, yaitu Juknis P3K 2022 akan diterbitkan awal September. Saat ini perasaan guru lulus passing grade seperti nano-nano menunggu pembukaan rekrutmen P3K 2022.
Nah, ini Bapak Ibu informasi terkini berkenaan dengan pelaksanaan P3K 2022 yang akan dimulai, itu berdasarkan hasil rapat bahwa akan diluncurkan terlebih dahulu dia punya juknis ya, sebelum nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana aturan ataupun skema ataupun bagaimana teknis pemilihan seleksi P3K 2022 ini nanti di dalam juknis yang terbaru yang katanya ini akan terbit di bulan September 2022. Kita tunggu terus dan pantau terus di laman P3K Guru. Semoga kita mendapatkan informasi dan pasti kita akan posting di channel ini untuk mendapatkan informasi bagi Bapak Ibu. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.